Bupati sedang kampanye PLT-nya dari provinsi, masalah. Jadi luar biasa. Dan saya kesini juga karena PLN, Pak. Jadi saya diundang untuk memberikan kuliah umum di sekolah tinggi itu. Kebetulan rektornya itu seangkatan sama saya. Ya. Lalu kami bicara dan akhirnya kesinilah kami. Dan kalau tidak salah, karena saya baru saja dari Jepang melihat bagaimana sampah itu dikelola. Memang sampah itu harus selesai dulu. Sampah itu tidak bisa diselesaikan dulu. Jadi sampah itu selesainya mesti dulu. Jadi kehadiran saya di sini di Bali antara lain ingin mengevaluasi Suwung itu. Suwung itu kalau kita mau mendarat di Bandara Ngurah Rai, itu pemandangannya yang tidak sedap. Kita lihat, masa Bali ada tumpukan sampah. Dan saya ingin meyakinkan sekali lagi kepada Bali untuk mengatasi sampah dari dulunya. Mengapa? Karena setidak-tidaknya di Bali ini pemerintahan itu kompak dalam satu pulau yang mudah untuk dikelola. Jadi saya sampaikan pada Pak Gubernur, Anda coba selesaikan sampah. Itu kira-kira setahun lalu Pak, sebelum beliau dilantik. Jadi kalau sampah yang bisa diselesaikan, selesai, itu waktu itu memang kita menginginkan sampah waste to product. Jadi bukan waste to energy. Nah, saya tahu pada waktu itu PLN itu dibeli oleh PLN untuk bahan campuran pada waktu ya, supaya untuk meningkatkan efektivitas dari batubara. Nah, hari ini saya saksikan, saya terkejut juga, saya bawanya, saya kira tadi mau ke stadion gitu. Saya kira mau ada pertandingan apa gitu. Ternyata sudah berkembang seperti ini dan produknya sudah keluar. Yang itu ada kompos dan ada memang PLN itu sebaiknya memang dipakai sendiri lokal dan bisa buat memasak pada waktu itu sudah. Jadi ini baik sekali dan ini menurut saya harusnya seluruh kabupaten di Bali, apalagi ada peraturan gubernur terkait kami dan ada semboyan desa bersih tanpa mengotori desa lain. Itu luar biasa sekali. Saya lihat, saya sampaikan pada Pak Gubernur, Lutung yang termasuk yang maju untuk menyelesaikan sampah itu di tingkat. Memang ada persoalan misalnya di Kabupaten Bandung itu di kota. Tapi kami juga sudah punya usulan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi apa yang telah didemonstrasikan oleh Pak Bupati ini itu bisa menjadi contoh replika sukses story ini bagi daerah lain, khususnya yang tipikalnya sama dengan Lutung di kabupaten lain. Saya tidak tahu persis kabupaten lain mana yang sudah mengikuti jejak ini. Ada nggak Pak? Belum ada. Nah, ini kalau saya datang 2018 juga orang tidak hanya untuk belajar.
Jadi alangkah aneh kalau saya ada contoh yang baik dituntut harusnya bisa direvisi. Apalagi tadi tempat olah sampah setempat ini juga bisa mengatasi kemiskinan dan kemudian juga memperbaiki faktor input di petani. Dengan demikian nilai tukar petani mestinya bisa lebih bagus. Tadi Pak Bupati jelaskan harganya bisa lebih rendah perolehannya. Jangan-jangan nilai tukar petani di sini lebih tinggi dibandingkan nilai tukar petani di Bali. Nanti kapan-kapan Pak Bupati tolong dihitung bagaimana nilai tukar petani di sini. Jadi itu banyak hubungannya antara bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dengan menaikkan nilai tukar petani. Nah, yang saya mau tanya sebelum saya lanjutkan, dari hasil ini dengan lapangan kerja yang tersedia itu menghasilkan pelet dan kompos, apa yang punya nilai jual dari tos ini? Apakah saya dengar tadi komposnya diberikan secara gratis pada petani, peletnya cuma tidak menjadi produk utama, dibeli dengan murah oleh masyarakat, beli atau diberikan, dijual, dibeli, dikembalikan kepada mereka yang stok sama. Nah, hal yang lalu memang yang saya khawatirkan pada waktu itu seperti yang dikhawatirkan Pak Bupati. Karena pertanyaan saya waktu itu, mereka nyetor sampah dapat duit yang akan ditukar oleh pelet, dan rupanya mereka berlomba untuk menghasilkan sampah. Saya kira itu pertanyaan saya pertama. Jadi ternyata plastik yang bukan jual dari plastik itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya Pak Bupati, tahap berikutnya yang Pak Bupati bisa dorong kepada masyarakat di sini adalah apa yang disebut dengan apa istilahnya itu makanan itu jangan sampai bersisa. Jadi makan itu secukupnya dan habis. Jadi jangan membuat sampah di piring makan kita. Yang boleh itu cuma sampah organik yang ada di kita punya piring. Jadi kalau kita ambil makanan, selesaikan makanan itu. Jadi piringnya itu bersih gitu. Nah, di rumah memang seminimal mungkin untuk ada sampah-sampah yang sampah-sampah non organik. Dengan mendorong pangan organik, ini sudah satu step yang ke depan buat kabupaten, karena Bappenas sedang mendorong seluruh daerah untuk mempromosikan pertanian organik. Dan pertanian organik ini akan menjadi unggulan di sini. Kami kemarin sudah sampaikan pada Pak Gubernur, ada 3 hal yang mesti menjadi keunggulan Bali yang akan datang sebagai destinasi pariwisata. Yang pertama adalah bisa mengelola sampah di tingkat hulu dan selesai. Tidak harus dia itu menjadi energi. Energi itu hanya by product, tetapi dia bisa ditransmisikan menjadi produk yang lain. Jadi sampah bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, yang juga sudah ada perdanya di tingkat provinsi, yaitu secara bertahap atau drastis sekali bahwa kita mulai mengurangi kendaraan bermotor yang menggunakan BBM, menggunakan listrik. Itu akan kita dorong ke sana, dan ini luar biasa, dan daerah akan mendapatkan PAD yang